Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rohmatul Afni. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Tadris Matematika di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Rara. Di video ini saya akan memaparkan tugas UAS akhir untuk bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk bab 1 berisi pendahuluan, yakni A. Latar belakang masalah penelitian, B. Identifikasi masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. Kegunaan atau manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah penelitian. Nah, pendekatan pembelajaran di dalam kelas dikatakan berhasil apabila saling terjalinnya komunikasi di antara keduanya, yaitu komunikasi guru dan siswa, siswa dengan guru. Nah, pembelajaran matematika di kelas dapat optimal jika proses pembelajarannya memperhatikan konteks siswa. Konteks tersebut meliputi latar belakang, fisik, keluarga, keadaan sosial, politik, agama, budaya, dan kenyataan jalan hidup yang lain. Kondisi di kelas 10 SMA Salahuddin Malang, pembelajaran matematika pada materi eksponensial dilakukan dengan metode ceramah, sehingga hanya satu pihak saja yang terlibat. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti memiliki langkah yaitu pendekatan model pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu model pendekatan pembelajaran problem posing, di mana penelitian ini juga sebelumnya pernah dilakukan oleh Yulianti 2015 yang berjudul Penerapan Model Problem Posing untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 5 ASD Negeri 10 Metro Timur, dan Ainal Mardiah 2019 dalam skripsi yang berjudul Penerapan Pendekatan Problem Posing untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa di SMPN 19 Banda Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diadakannya penelitian dengan berjudul Meningkatkan Komunikasi Matematika melalui model pembelajaran problem posing kelas 10 semester ganjil SMAI Salahuddin Malang tahun 2019-2020. Untuk poin B, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya komunikasi matematika siswa pada pembelajaran matematika, khususnya pada materi eksponensial. Dan yang kedua, guru masih mengajar dengan metode satu arah saja, sehingga komunikasi siswa tidak terbangun. Untuk yang poin C, yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana meningkatkan komunikasi matematika melalui model pendekatan pembelajaran problem posing kelas 10 semester ganjil SMAI Salahuddin Malang tahun 2019-2020. Untuk poin D, yaitu tujuan penelitian. 1. Meningkatkan komunikasi matematika melalui model pembelajaran problem posing kelas 10 semester ganjil SMAI Salahuddin Malang tahun 2019-2020. Untuk poin E, kegunaan atau manfaat penelitian. Hasil penelitian ini penulis berharap memiliki manfaat. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran matematika untuk menemukan solusi dalam penyelesaian masalah matematika. 2. Manfaat praktis. A. Bagi guru. Sebagai gambaran untuk menunjukkan seberapa penting peran guru dalam proses pembelajaran dan sebagai acuan untuk menentukan model pembelajaran yang efektif. B. Bagi siswa. Sebagai pengalaman dalam proses peningkatan hasil belajar mata pelajaran matematika. C. Bagi peneliti, sebagai pengetahuan untuk memberi gambaran model pembelajaran bagi pembaca. Untuk bab 2, yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama ada poin A, kajian teori, poin B, kajian hasil-hasil penelitian yang relevan, C, kerangka pikir, dan D, hipotesis tindakan penelitian. Untuk poin yang pertama, yaitu kajian teori. Yang pertama ada pengertian pendekatan pembelajaran. Menurut Hakim 2943, pendekatan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh guru yang dimulai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan diakhiri dengan penilaian hasil belajar berdasarkan suatu konsep tertentu yang prakteknya mencerminkan keaktifan maksimum pada siswa dalam belajar. Yang kedua, pendekatan problem posing. Silver dalam Tobroni 2012-2043 memiliki pandangan tentang problem posing sebagai berikut. Istilah menanyakan soal biasanya diaplikasikan pada 3 bentuk aktivitas kognitif yang berbeda, yaitu sebagai berikut. 1. Menanyakan persolusi. Seorang siswa membuat soal dari situasi yang dihadakan. 2. Menanyakan di dalam solusi. Seorang siswa merumuskan ulang soal seperti yang telah diselesaikan. 3. Menanyakan soal solusi.
seorang siswa memodifikasi tujuan dan kondisi sosial yang sudah diselesaikan untuk membuat soal-soal baru. Nah, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh tokoh di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendekatan problem posing adalah pendekatan pembelajaran yang merangsang siswa untuk menemukan pengetahuan dari situasi yang telah disampaikan guru yang menantang dan memotivasi siswa untuk menyelesaikannya. Untuk poin B, yaitu kajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan yang pertama ditunjukkan oleh hasil penelitian Lita Yulianti 2015 dalam skripsi yang berjudul Penerapan Model Problem Posing untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri 10 Metro Timur. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa meningkatkan hasil belajar matematika siswa dapat ditunjukkan oleh model pembelajaran problem posing. Ditunjukkan dari hasil analisis bahwa ketuntasan kelas pada siklus 1 sebesar 65%, kemudian meningkat 15%, dan pada siklus 2 sehingga menjadi 80%. Untuk poin C, kerangka pikirnya, menurut Sugiono 2015-91, kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Penulis menuliskan kerangka pikirnya yang sederhana dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut, yaitu yang pertama ada input, proses, dan output. Untuk inputnya sendiri ada 4 poin, yaitu yang pertama pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa menjadi kurang aktif dan hanya sedikit yang belum memahami materi. 2. Belum diterapkannya model pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, siswa hanya diarahkan melakukan kegiatan mencatat saja dan mendengarkan. Dan yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa. Untuk prosesnya, yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, menjelaskan materi pelajaran dengan media yang telah disediakan. 3. Membagi siswa menjadi kelompok secara berbeda kemampuan. 4. Secara berkelompok, siswa mengajukan pertanyaan pada lembar soal 1. 5. Menukarkan lembar soal pada kelompok lainnya. 6. Melakukan diskusi. 7. Setiap jawaban ditulis pada lembar jawaban 2. 8. Mempresentasikan lembar soal dan jawab di depan kelas. Untuk outputnya sendiri, diharapkan persentase hasil belajar siswa yang memperoleh nilai lebih dari sama dengan 60 mencapai lebih dari sama dengan 75% dari jumlah seluruh siswa pada siklus akhir. Dan untuk poin D, yaitu hipotesis berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah jika dalam model pembelajaran menerapkan model pembelajaran problem posing sesuai langkah-langkah yang tepat, maka hasil belajar matematika siswa kelas 10 MIPA SMA Salahuddin dapat meningkat. Kemudian sekarang bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk poin-poinnya ada apa saja? Yang A, setting penelitian, yang B, prosedur penelitian, dan yang C, teknik pengumpulan data, D, indikator kerja, E, teknik analisis data. Sudah. Untuk bab 3, yaitu metode penelitian, yang pertama ada setting penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 10 MIPA SMA Salahuddin Malang dengan jumlah 6 orang siswa yang terdiri dari 5 siswa perempuan dan 1 siswa laki-laki. Penelitian ini dilakukan di SMA Salahuddin Malang yang terletak di Jalan Diponegoro, nomor 1 Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111. Kemudian ada prosedur penelitian, yaitu ada tahap perencanaan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah membuat pemetaan SK dan KD, menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran tentang eksponensial, mempersiapkan lembar observasi, LKS, dokumentasi, dan soal-soal tes hasil belajar siswa. Kemudian ada B, pelaksanaan. Ini ada 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan awal, yaitu guru memberi salam dan mengajak semua siswa berdoa kepada Allah SWT. Kemudian B, guru mengasuh siswa dan mengondisikan siswa. Kemudian C, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi. Dan D, guru menyampaikan apersepsi. Kemudian yang di kegiatan inti ada tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Bisa dibaca sendiri tahapan-tahapannya. Oke? Kemudian yang ketiga ada kegiatan penutup, yaitu bersama siswa membuat kesimpulan pelajaran yang telah dilakukan tadi. Kemudian siswa diberikan tes formatif. Kemudian C, mengerjakan tes formatif secara individu dan pengawasan guru. Kemudian yang D, guru memberikan motivasi pada siswa. Dan E, guru bersama siswa berdoa dan mengucap salam. Kemudian ada yang C, teknik pengumpulan data. Dilakukan yang pertama ada dengan non-tes dan 2 tes. Non-tes
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara observer menilai di lembar pengamatan hasil belajar afektif, hasil belajar motor siswa, dan lain-lain. Kemudian yang tes dilaksanakan pada pertemuan akhir 1 kali setiap siklusnya dengan cara memberikan soal-soal tes hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian ada indikator kerja. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan hasil belajar siswa dan kecakapan komunikasinya yang diobservasi langsung oleh peneliti pada setiap siklusnya. Ketuntasan hasil belajar siswa sekurang-kurangnya 75% dari jumlah keseluruhan siswa dengan KKM 75. Nah, untuk teknik analisis datanya, dikatakan siswa tersebut tercapai maksimal komunikasinya jika terhadap beberapa siklus dia terjadi peningkatan yang langsung diobservasi oleh peneliti. Dikatakan berhasil jika dia meningkat dari setiap proses siklusnya, kemudian dibandingkan dengan proses kinerja guru, seperti itu. Kemudian ini ada predikat untuk nilai 81 sampai 100 dia mendapatkan A dengan kategori sangat baik, kemudian 61 sampai 80 dia B, kategorinya baik, kemudian 41 sampai 60 dia predikat C cukup baik, kemudian seterusnya. Kemudian predikat 21 sampai 40 dia D kurang baik, dan yang terakhir 0 sampai 20 dia E, yaitu dia sangat kurang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.